Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salat kepada Nabi dimanapun teman-teman berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan dimudahkan oleh Allah segala urusan dan dilancarkan rezekinya yang berlimpah ruah. Amin ya rabbal alamin. Baik teman-teman, selamat datang kembali di Rasji Channel. Di video ini kita bakalan membahas tentang kesusutan emas hasil tambang teman-teman. Jadi sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan like, komen dan share, dan subscribe juga. Bagi yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak teman-teman, karena tanpa kalian channel ini tidak ada apa-apanya teman-teman. Nah, kita lanjut teman-teman. Selanjutnya kita bakalan membahas berapa sih kesusutan emas mentah urai atau emas hasil dulang jika dilebur teman-teman. Nah, emas mentah ini teman-teman biasa dapatkan atau diperoleh dari hasil pertambangan rakyat atau kegiatan mendulang di sungai teman-teman. Nah, aktivitas ini banyak dilakukan masyarakat di daerahnya masing-masing untuk menunjang perekonomian keluarga teman-teman. Emas yang diperoleh dari hasil tambang ini teman-teman, atau proses yang diperoleh dari proses pendulangan, merupakan emas bentuk mentah yang belum bisa langsung dijadikan perhiasan karena harus melalui tahapan proses teman-teman. Nah, perlu kita ketahui dan diingat bahwa sebagaimana bahan tambang yang lain, emas sejatinya tidak langsung mudah terlihat teman-teman, begitu saja. Diperlukan beberapa proses eksploitasi khusus sehingga dapat diketahui bahwa daerah tersebut mengandung emas atau tidak. Ketika ditambang untuk pertama kali, emas yang dihasilkan adalah emas yang masih mentah. Secara bahasa, emas mentah ini adalah emas yang belum mengalami proses pengolahan. Nah, lalu bagaimana cara mengolah bongkahan emas mentah hasil tambang ini? Nah, demikian berikut penjelasannya teman-teman. Nah, pertama emas mentah ini yaitu diolah melalui proses ekstraksi. Cara mengolah emas mentah pertama ini dilakukan untuk melihat partikel-partikel yang lebih kasar dan mudah untuk dipisahkan dari campuran-campuran lain. Tentunya ukuran emas mentah yang diekstrak juga sangat bergantung pada teknik yang digunakan. Emas yang memiliki ukuran yang sangat kecil atau halus, teknik yang biasa digunakan oleh para petambang adalah teknik ekstraksi dengan menggunakan saking tabel atau meja ketar. Nah, teknik ini dapat mengekstrak biji emas yang bahkan berukuran di bawah 1 mm. Untuk mengekstrak emas mentah yang berukuran lebih besar dapat dilakukan dengan proses pendulangan atau menggunakan sluice box teman-teman. Cara kedua yang dilakukan untuk mengolah emas mentah ini adalah dengan melakukan pemurnian pada emas mentah tersebut. Jika pertama mampu memindahkan materi selain emas yang lebih kasar, maka cara kedua ini fokus pada langkah untuk menjadikan emas tersebut terbebas dari kandungan mineral lainnya atau zat pengotor lainnya atau bahan pengotor lainnya teman-teman. Nah, mineral yang biasanya bercampur pada emas seperti perak, tembaga, dan kadang-kadang juga platina. Ada beberapa teknik yang bisa dilakukan seperti penggunaan asam nitrat, teknik elektrolisasi, dan penggunaan aqua regia, boraks, dan penggunaan zat klorin teman-teman. Setelah teman-teman mendapatkan hasil tambang berupa emas, itu teman-teman biasanya bisa langsung menjualnya ke agen atau toko emas atau toko perhiasan. Nah, pada saat teman-teman sudah sampai di toko perhiasan tersebut untuk menjual hasil tambangnya, toko emas tersebut biasanya akan melebur terlebih dahulu teman-teman. Nah, teman-teman masih banyak yang belum tahu atau mengetahui bahwa saat emas mentah dilebur akan mengalami kesusutan dan kadang-kadang merasa dibodoh-bodohi. Kok ada penyusutan? Kok emas saya susut? Rugi dong kalau seperti ini. Nah, mungkin ada berperasaan seperti itu.
Nah, padahal teman-teman itu biasa terjadi karena emas hasil dulang tersebut masih banyak mengandung mineral pengotor seperti seng, timah, pasir, batu, dan lain-lain sebagainya. Nah, itu gunanya penggunaan borak pada saat peleburan untuk membersihkan atau sebagai fluktuasi pembersih pada emas tersebut, teman-teman. Nah, teman-teman juga harus mengetahui dalam peleburan emas biasanya dalam per 100 gram itu normalnya kesusutannya mencapai 2,5 sampai 2,7% dari total berat emas yang teman bawa tadi. Bisa jadi kesusutannya bisa lebih dan bisa jadi kurang, tergantung zat-zat pengotor yang ada dalam emas tersebut, teman-teman. Nah, jadi teman-teman dalam proses peleburan ini kesusutan itu pasti ada, tergantung nanti bagaimana keterampilan tukang leburnya, pengaturan apinya, pengaturan anginnya, dan kejelian matanya pada saat melihat emas-emas yang saat dilebur itu berterbang atau ada yang terpisah, teman-teman. Nah, jadi teman-teman misalnya seandainya teman-teman mempunyai emas tambang atau emas hasil dulang sekitar 10 gram, maka kesusutan normalnya itu 2,5 sampai 2,7, teman-teman. Nah, jadi silakan teman-teman kalikan nanti kalau seandainya Pak ingin dilebur atau menjual ingin dilebur, maka normalnya seperti itu. Dan teman-teman tidak usah khawatir, ragu, memang setiap emas tambang itu pasti pada saat dilebur pasti ada kesusutan. Nah, jadi teman-teman kalau seandainya ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Jadi demikian video kita pada kali ini, teman-teman. Terus dukung channel ini dengan subscribe, like, dan komen, dan juga share. Mungkin demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.